Kepiting biola memiliki capit yang unik. Pada spesies jantan kepiting ini terlihat memiliki capit satu. Namun, penelitian menyebutkan capitnya tetap dua, namun satu ukuran kecil satu lagi besar. Jenis capit seperti itu membuat kepiting Uca menjadi spesial. Tidak hanya itu, kepiting ini juga sebagai garda depan ekosistem mangrove. Aktivitasnya di lumpur juga membuat sedimen lumpur terjaga. Peneliti Perguruan Tinggi Umrah Tanjung Pinang menunjukkan kerusakan hutan mangrove mempengaruhi kondisi pesisir. Terutama rantai ekosistem yang berada di pesisir akan berkurang bahkan hilang. Di sebuah sungai kecil yang kering terlihat segerombolan kepiting sedang mencari makan. Mereka keluar dari lubang-lubang yang digalinya sendiri untuk berlindung. Lubang itu seukuran tutup botol aqua. Ada juga yang lebih kecil dari itu, mengikuti ukuran kepitingnya. Bagian badan kepiting ini nyaris tidak nampak, karena warnanya gelap sama persis dengan lumpur di sungai. Yang terlihat jelas hanya capitnya yang oranye. Kepiting ini selalu bergerombol, dari satu lubang ke lubang lain yang hanya berjarak sejengkal. Mereka keluar masuk ke lubang itu. Sama dengan kepiting biasanya, kepiting ini langsung berlarian masuk ke dalam lubang ketika ada yang mendekati. Saat diperhatikan lebih dekat, capit kepiting satu ini terlihat aneh. Biasanya kepiting memiliki dua capit, kanan dan kiri. Namun, kepiting yang ada di lumpur bakau ini malahan nampak hanya memiliki satu capit. Ukuran capit yang besar hampir sama besar dengan bagian badannya. Kepiting ini merupakan kelompok kepiting yang berada paling depan dalam ekosistem mangrove. Keunikan yang terletak pada capit itu dinilai sebagai hal paling penting bagi kepiting Uca. Dalam sebuah penelitian yang berjudul Karakteristik Morfologi Kepiting Mangrove Uca oleh Rianta Pratiwi menjelaskan, kepiting mangrove Uca merupakan jenis kepiting masuk dalam suku Ocypodidae. Tergolong binatang berkaki beruas-ruas arthropoda termasuk ke dalam kelas Crustacea. Selain itu, kepiting mangrove Uca juga termasuk ke dalam ordo Decapoda, yang artinya binatang yang berkaki 10 buah, atau 5 pasang. Kepiting Uca termasuk salah satu suku dari bagian kepiting Brachyura. Dalam penelitian yang sama dijelaskan, ciri menonjol dari kepiting Uca adalah, pada individu jantan memiliki capit yang berukuran sangat besar, sehingga terlihat kepiting ini hanya memiliki satu capit saja. Sedangkan yang betina memiliki dua buah capit yang berukuran kecil. Dalam penelitian itu dijelaskan, ukuran capit yang berbeda adalah sebuah keunikan dari kepiting Uca. Perbedaan capit ini karena dimorfisme seksual, perbedaan sistematik luar antar individu yang berbeda jenis kelamin, dalam spesies yang sama. Kepiting Uca jantan dewasa memiliki satu capit yang berukuran sangat besar, sehingga disebut capit besar, major cheliped, dan satu capit berukuran sangat kecil disebut capit kecil, minor cheliped. Sedangkan kepiting betina memiliki sepasang capit yang ukurannya sama, dan menyerupai capit kecil pada kepiting jantan. Dalam identifikasi, capit besar digunakan sebagai karakter kunci dalam mengidentifikasi jenis, sedangkan capit kecil sebagai karakter pendukung. Asimetri pada capit sudah tampak sejak kepiting ini berumur remaja. Semula capit kecil diasumsikan sebagai bentuk dasar dari capit besar, namun penelitian terbaru menemukan bahwa capit besar dan capit kecil memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Capit besar pada kepiting jantan digunakan sebagai alat bertarung, sedangkan capit kecil berfungsi sebagai alat makan. Ketika jantan kehilangan capit besar, maka akan terjadi generasi capit besar di tempat yang sama. Ukuran capit hasil generasi lebih kecil dari capit sebelumnya. Bahkan dalam sumber lain, capit ini bisa berpindah ketika mengalami generasi. Jika sebelah kanan lepas, ia akan muncul kembali pada sebelah kiri. Kepiting Uca merupakan penghuni tetap hutan mangrove.
Bahkan kelompok ini disebut dalam penelitian yang sama berada pada bagian depan hutan mangrove. Koloni kepiting uca ini memiliki komunitas tersendiri, hidup di dekat mulut laut, muara sungai, dengan substrat lumpur yang halus, padat, dan hitam kecoklatan. Kepiting mangrove uca tidak berenang ataupun memanjat batang mangrove, tetapi selalu menggali lubang untuk beradaptasi terhadap temperatur yang tinggi. Ketika air laut pasang, para kepiting jenis ini masuk ke dalam lubang galian. Dalam galian lubang tersebut, kepiting uca dapat bernafas atau respirasi meskipun dengan kandungan oksigen yang rendah. Kepiting uca lebih aktif ketika air laut surut. Sebagian besar spesies ini keluar dari lubangnya untuk mencari makan, hanya di saat air surut. Dan ketika air pasang kepiting akan masuk ke dalam lubang yang kemudian ditutupi oleh lumpur. Kepiting uca juga membuat suatu siklus dari anorganik nutrien. Kehadiran dan aktivitas kepiting ini semakin memberikan efek yang nyata, bila berada dalam populasi yang besar. Karena fungsinya di ekosistem mangrove sebagai salah satu satwa pembuat liang, untuk membuat sirkulasi udara yang memungkinkan terjadinya perombakan dalam sedimen. Perombakan ini mencegah akumulasi mineral di bagian bawah sedimen, sehingga kandungan unsur hara tetap stabil, dan kesuburan sedimen untuk pertumbuhan vegetasi tetap terjaga. Umumnya, kepiting uca berukuran kecil, tetapi sangat mencolok, terlebih dengan latar belakang lumpur bakau yang berwarna hitam. Lebar karapas kepiting satu ini hanya sekitar 2 cm, sampai 5 cm. Ukuran karapas kepiting dewasa berbeda-beda untuk tiap jenisnya. Dalam satu populasi, ukuran karapas jantan dewasa cenderung sama. Kepiting uca memiliki banyak warna, ada biru, oranye, merah, dan lainnya. Perbedaan lokasi dan karakter habitat dapat menyebabkan perbedaan warna pada satu jenis kepiting uca. Individu uca yang hidup pada area yang terbuka dan terpapar sinar matahari cenderung memiliki warna yang terang. Sebaliknya kepiting uca yang menempati area terlindungi oleh vegetasi memiliki warna yang gelap. Nah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai hewan unik yang satu ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, silakan like jika Anda menyukai videonya. Jangan lupa subscribe, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa.